Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Kami dari kelompok 4 Psikometri akan menjelaskan mengenai MCMI. Atau yang biasanya kita sebut dengan Milon Clinical Multi-Axial Inventory. Nah, Milon Clinical Multi-Axial Inventory itu apa sih? Dengerin sampai akhir ya. Nah, setelah tadi membahas MCMI, sekarang waktunya kita gali lagi lebih dalam yuk. Kami sudah mewawancarai salah satu dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandung, Ibu Novi Yulianti, MC Psikolog, salah satu dosen yang menggunakan tes MCMI. Tergantung dari tujuan asesmennya sebetulnya. Tujuannya apa dulu? Memang kalau dari MCMI itu tujuannya untuk menggali ke tipe kepribadian dan gangguan klinis. Jadi biasanya untuk kasus-kasus klinis. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya ada yang lain gitu kan, seperti misalnya tes minat bakat, tes seleksi karyawan misalnya ya, atau pemetaan potensi, atau misalnya tes yang menyangkut dengan variabel-variabel lain, itu ya bisa disesuaikan dengan tujuan. Jadi sebetulnya ketika kita menggunakan alat tes, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Gitu. Baru kita tentukan alat tes yang digunakan itu apa. Jadi kita nggak bisa nentuin dulu alat tesnya terus tujuannya belakangan. Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dari 2019 sebetulnya. Hanya 2019 kan masih tatap muka ya saya penggunaannya. Nah, mulai dari 2020 tuh kerasa banget bahwa ini sangat bermanfaat gitu. Ya, memang tentu saja satu alat tes itu nggak kelebihan ya. Iya. Kalau kekurangannya sih dia tidak bisa mendeteksi kecenderungan seperti masalah penyimpangan seksual kayak gitu ya. Memang kayak kasus-kasus penyimpangan seksual seperti misalnya LGBT dan sebagainya, itu kan ada pengaruh kepribadian juga. Tapi dalam tes itu kita perlu ada tes lain, seperti misalnya yaitu yang saya bilang, saya gunakan Baum dengan DAP misalnya gitu ya, untuk melihat bagaimana mereka menggambarkan dirinya, self image mereka seperti apa. Nah, nanti dikaitkan dengan kepribadian, karena pada dasarnya orang yang mengalami penyimpangan orientasi seksual pasti itu ada hubungannya dengan tipe kepribadian dan juga gangguan klinis tertentu. Tapi pada kasus-kasus tertentu gitu ya seperti yang saya contohkan tadi, kasus itu perlu tes pendamping. Kemudian kecenderungan ADHD pada orang dewasa misalnya gitu ya, itu harus dengan tes lain gitu. Kemudian ya itu sih kelemahannya ya, itu saja kan satu, nggak mungkin ya ada satu alat tes yang bisa menghimpun semua kebutuhan kita gitu. Jadi pada kasus tertentu memang perlu pendampingan tes yang lain. Makanya memang ya itu yang dinamakan baterai tes itu. Jadi nggak bisa hanya satu tes, dan tentunya melalui penggalian dari proses wawancara dan konseling. Ya, jadi memang untuk MCMI ini kan, MCMI itu kan Milon Clinical Multi-Axial Inventory. Jadi memang yang digali itu adalah 15 kepribadian. Jadi aspek yang diukur itu adalah aspek kepribadian dan adanya sindrom klinis, sindrom gangguan klinis atau gejala gangguan klinis. Itu. Jadi yaitu tipe kepribadian dan sindrom gangguan klinis. Dan ini diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas. Boleh? Saya kirim aja softwarenya. Durasinya sebetulnya tidak ditentukan, hanya memang disarankan untuk tidak dipisah-pisah. Jadi kan ini kan isinya ada 195 item. Ya. Dan diharapkan tidak diberhentikan di tengah jalan, kemudian nanti
isi lagi malam misalnya kayak gitu, jangan. Jadi harus langsung. ya. Tadi ya, selain mendeteksi gangguan klinis, saya juga sering kali menggunakan tes MCMA ini dalam konseling pranikah, kemudian pemeriksaan konseling marital gitu ya, konseling pasangan. Ya karena kan itu sangat berpengaruh ya, artinya masalah yang terjadi pada kedua orang ini gitu ya, entah itu dia sudah menikah ataupun dia mau menikah, dan bisa tergali kepribadian dari kedua-duanya itu lebih bagus gitu, karena orang itu tidak bisa berubah dengan cepat ya, artinya mereka sudah punya karakter dan sifat masing-masing dengan isunya masing-masing. Tentu saja ketika 1 kali 2 kali datang konsul ya nggak mungkin langsung selama-lamanya jadi harmonis, tapi minimal ada perbedaan. Artinya kalau dulu mereka punya masalah, mereka ibaratnya terpuruk, mereka nggak tahu cara untuk handle. Nah sekarang kalaupun mereka misalnya kena masalah, mereka jatuh, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Beda-beda sih. Kalau misalkan hanya konseling pranikah biasanya 1 kali, jadi gini, 1 pertemuan cuma memang 3 sesi. Jadi sesi pertama calon istri misalnya, sesi kedua calon suami, sesi ketiga berdua. Itu dalam 1 waktu gitu ya. Misalnya totalnya jadinya 3 jam gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya adalah penyelesaian konflik suami istri atau konflik pasangan, nah kita harus lihat dulu hasil dari diagnosa ininya nih, apa namanya, alat tesnya gitu. Dilihat dari kepribadian, atau misalnya ternyata masalah yang muncul selama ini karena si istrinya ini punya gangguan kepribadian borderline misalnya. Tentu saja itu harus melakukan terapi. Yang harus diterapi itu istrinya dulu, baru suaminya, dan minimal itu 8 sesi. Untuk mendeteksi kepribadian sesuai dengan tipe kepribadian Milon, ya tentu saja Milon ya. Sebetulnya ini tuh sudah diadaptasi oleh beberapa peneliti yang memang juga peneliti dan memang dia expert di alat ukur, yang sudah ibaratnya si kalimat-kalimatnya sudah disesuaikan dengan budaya kita. Ada course-nya dan apa ya, ini tuh berlanjut sih sebetulnya. Jadi MCMA itu ada untuk klinis, ada untuk industri dan organisasi. Hanya memang saya karena yang bikin course-nya juga baru akhir-akhir ini mengembangkan MCMA yang khusus klinis dan khusus industri organisasi, sehingga saya belum berkesempatan untuk ikut. Sebenarnya itu ada gitu, dan saya juga rencananya pengen sih gitu, karena memang ternyata penggunaannya ini juga bisa sampai masuk ke ranah organisasi. Jadi gini, scoring dari MCMA ini by program. Jadi kita hanya tinggal menginput jawabannya, dan itu nanti sudah otomatis di scoring melalui program yang memang program ini hanya dimiliki oleh orang yang memang punya lisensi. Ada tuh dibuka websitenya ya, www.milonpersonality.com. Di situ ada tuh bagaimana cara kita mendapatkan lisensi dan segala macam gitu. Kalau nggak salah dia tuh ikut course dari luar dan itu berbayar. Kalau tes MCMA itu, kalau tes MCMA dengan konsultasi ya itu 350.000 per orang. Ya, sebetulnya MCMA 1-4 ini perbedaannya lebih ke pengembangan sih. Karena kan MCMA 1 itu dulu memang didasari oleh teori kepribadian yang masih 8. Dan itu dikembangkan MCMA 2, 3, 4. Nah di 4 ini memang sejak tahun 2015 ya, 2015 ini Milon Institute ya. Jadi memang Milon Institute itu dia tuh timnya banyak ya. Pengembangan dari teori Milon ini memang dilakukannya itu di Harvard Medical School Psychiatrist ya. Itu di Miami, University of Miami. Itu dikembangkan selain oleh tim dari Milon sendiri, dikembangkan oleh ada yang namanya Seth Grossman ya. Tulisannya SETHGROSS Seth Grossman.
Itu pada tahun 2015 memang baru dikembangkan Milon 4 gitu ya, karena ternyata ya sudah ada pengkajian mendalam bahwa tipe kepribadian itu bukan lagi 8 tapi 15. Dan bukan tidak mungkin nanti kalau udah ada kajian lagi itu ada MCM 5 misalnya ya, karena ditemukan lagi ternyata tipe kepribadian itu lebih dari 15. Semakin ada pembaharuan dalam penelitian, pengkajian, ya mungkin itu yang mendorong akhirnya dikembangkan lagi satu alat ukur baru.